Halo semua, perkenalkan, aku Pipit. Ini adalah video pertama aku di channel Pipit Bercuit. Di video kali ini, aku akan ngasih tahu kalian pengalaman aku sebagai penerima beasiswa LPDP. Jadi, untuk kalian yang penasaran, stay tune ya. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman yang mau nonton video ini. Baiklah, kita akan kenalan dengan beasiswa LPDP. Sebenarnya apa sih beasiswa LPDP? Jadi, LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, LPDP ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. LPDP ini adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola dana pajak rakyat sebagai beasiswa untuk perbaikan sumber daya manusia di Indonesia. Karena beasiswa ini dikelola oleh lembaga yang bernama LPDP, beasiswa ini juga terkenal dengan nama beasiswa LPDP. Alhamdulillahnya beasiswa ini membiayai secara penuh ya teman-teman. Jadi beasiswa ini membiayai untuk jenjang magister atau S2, jenjang doktoral atau S3, dan juga ada pembiayaan untuk teman-teman kita di kedokteran untuk jenjang spesialis. Saat ini juga sudah ada perluasan beasiswa LPDP yang membiayai teman-teman yang akan melanjutkan ke jenjang S1. Tapi memang masih terbatas ya teman-teman. Terus teman-teman di jenjang magister, doktoral, dan spesialis karena memang dibiayai secara penuh, semua item itu dicakup ya teman-teman, mulai dari tiket pesawat, pendidikan, bahkan biaya keluarga juga ditanggung. Tapi ini khusus untuk teman-teman yang berkuliah di jenjang doktoral. Secara garis besar, komponen pendanaan beasiswa LPDP terbagi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah komponen biaya pendidikan dan yang kedua adalah komponen biaya pendukung. Untuk dana pendidikan ini terdiri atas dana registrasi, dana SPP, dana tunjangan buku, dana penelitian, tesis dan disertasi, dana publikasi di jurnal internasional, dan juga dana untuk diseminasi penelitian teman-teman di seminar internasional. Untuk komponen dana pendidikan tadi itu ada sifatnya yang dibayarkan langsung ke universitas dan juga ada yang sifatnya reimburse ya teman-teman, atau kita digantikan. Jadi untuk misalnya biaya registrasi yang dilakukan terlebih dahulu sebelum terbitnya letter of guarantee atau surat yang menjamin teman-teman sebagai penerima beasiswa, itu teman-teman harus membayar secara pribadi dulu. Contohnya kayak aku kemarin. Kemudian buktinya itu saya simpan dan nanti saya lampirkan ketika letter of guarantee saya sudah terbit. Nah, setelah itu untuk biaya-biaya seperti SPP itu langsung terbypass ke universitas tiap semester. Jadi teman-teman tidak usah khawatir terkait dengan pembayaran semesternya kalau udah masuk bulan pembayaran gitu ya. Kalau biaya buku ini diberikan di setiap awal tahun ya teman-teman. Jadi untuk jenjang S2 itu akan diberikan sebanyak 2 kali, sedangkan untuk jenjang S3 itu akan diberikan sebanyak 4 kali. Nah, kalau untuk biaya penelitian itu dibayarkan 1 kali ya teman-teman di awal ketika kita mengajukan biaya penelitian. Di sini ada persyaratannya, yaitu teman-teman telah melampirkan proposal penelitiannya. Untuk pengalaman saya kemarin karena ada peralihan dari regulasi sebelumnya itu dana penelitiannya dibayarkan sebanyak 2 kali ya teman-teman. Tapi untuk beberapa awardee setelah saya lihat memang dibayarkan 1 kali dan sudah sistemnya itu sudah ada nominal tertentu. Jadi pembagiannya itu terdiri atas pendanaan dana penelitian untuk jenis laboratorium dan juga pembagian dana penelitian untuk jenis yang non-laboratorium. Untuk nominalnya memang agak berbeda ya teman-teman, tapi itu menurut saya sangat cukup ya, bahkan lebih dari cukup, alhamdulillah. Untuk dana bantuan seminar internasional. Nah, sifatnya ini reimburse ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang mau mendiseminasikan penelitiannya di seminar internasional atau konferensi, mungkin bisa nabung dulu. Jadi nanti dananya dipersiapkan untuk pada akhirnya nanti bakalan diganti lagi oleh LPDP setelah melakukan presentasi. Selanjutnya adalah dana bantuan publikasi di jurnal internasional. Ini terbagi dua ya teman-teman. Jadi yang mendapatkan dana bantuan adalah teman-teman yang jurnalnya terbit di jurnal Q1 dan juga teman-teman yang terbit jurnalnya di jurnal Q2.
Tadi dana pendidikan, selanjutnya adalah dana pendukung. Dana pendukung ini termasuk dana transportasi, contohnya tiket pesawat pulang dan pergi dari lokasi domisili teman-teman ke tempat studi. Itu teman-teman boleh membeli dulu tiket pesawatnya, kemudian nanti digantikan uangnya, atau nanti teman-teman menghubungi agen yang telah ditunjuk oleh LPDP. Jadi teman-teman requestnya lewat agen itu. Nah, selanjutnya adalah ada dana aplikasi visa untuk teman-teman yang memang berkuliah di luar negeri. Selanjutnya dana asuransi kesehatan. Pengalaman saya kemarin, kita itu dibayarkan selama 2 tahun di awal. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya memang nanti jauh dari keluarga dan qadarullah dikasih musibah sakit, teman-teman bisa menggunakan asuransi dana kedatangan. Nah, ini adalah dana yang digunakan untuk membiayai, kita bilangnya akomodasi ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh gunakan untuk membiayai asrama jika teman-teman memilih untuk tinggal di asrama ketika studi, atau teman-teman boleh menggunakan untuk membayar kos-kosan jika teman-teman memilih untuk tinggal di kos-kosan. Itu teman-teman silahkan memilih sendiri nantinya. Kemudian dana hidup bulanan. Jadi memang kita diberikan dana hidup, atau istilahnya kalau aku tuh alhamdulillah kita dikasih uang jajan lah ya sama beasiswa ini, beasiswa LPDP. Pembayarannya itu dibayarkan langsung selama 3 bulan. Jadi teman-teman juga harus pintar-pintar untuk ngatur keuangannya, karena memang sudah dikasih hitungannya 3 bulan di awal gitu loh teman-teman. Selanjutnya adalah dana lomba internasional untuk teman-teman yang akan mengikuti lomba di tingkat internasional. Dana tunjangan keluarga. Nah, untuk dana tunjangan keluarga ini khusus untuk teman-teman awardee di jenjang doktoral. Adalah dana dalam keadaan darurat atau force majeure, dan juga dana insentif kelulusan. Itu tadi komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh LPDP selama teman-teman studi. Selanjutnya ada biaya-biaya lain juga yang ditanggung untuk teman-teman di jalur afirmasi. Contohnya biaya pengayaan bahasa. Itu sudah dibayarkan juga ya, termasuk biaya tes TOEFL atau juga tes IELTS. Tadi komponen-komponen yang dibiayai oleh LPDP. Nah, ke kampus mana saja sih teman-teman bisa melanjutkan studinya? Alhamdulillah LPDP membiayai untuk kampus di dalam negeri, kampus di luar negeri, dan juga kampus perguruan tinggi utama dunia. Tapi harap diperhatikan lagi ya teman-teman, saya lihat untuk regulasi per tahun 2023 memang ada prioritas-prioritas untuk jurusan tertentu dan di kampus tertentu, sedangkan untuk jalur reguler dan afirmasi juga ada pembagian kampusnya. Jadi sebelum mendaftarkan beasiswa LPDP, teman-teman baiknya mengecek atau melihat kembali kampus-kampus yang teman-teman inginkan untuk studi. Ya sayang juga kan kalau misalnya teman-teman memang berniat untuk melanjutkan studi di kampus yang memang teman-teman sudah inginkan sejak lama tapi udah nggak masuk ke list LPDP. Saran saya juga untuk teman-teman yang memang berniat untuk daftar beasiswa LPDP itu memperhatikan perubahan regulasi tiap tahunnya. Atau misalnya teman-teman itu membandingkan antara regulasi tahun daftar teman-teman dan tahun sebelumnya, agar teman-teman mengetahui gap apa saja atau perubahan regulasi apa saja yang memang berubah. Contohnya saja misalnya di daftar kampus di tahun 2019 dan di tahun 2023 itu sudah sangat berbeda ya teman-teman. Jadi hal tersebut yang juga harus teman-teman perhatikan, utamanya untuk teman-teman calon awardee. Untuk jenis-jenis beasiswa LPDP di tahun 2023 ada 4, beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, beasiswa reguler. Saya daftarnya lewat beasiswa reguler di tahun 2019, kemudian sekarang ada namanya beasiswa kolaboratif. Untuk penjelasan lebih detail terkait dengan pecahan-pecahan dari masing-masing beasiswa ini, nanti akan saya berikan di video selanjutnya. Jumlah pendaftar yang diterima sebagai awardee LPDP tiap tahunnya itu sebenarnya tidak ada ya teman-teman. Jadi beasiswa LPDP ini tidak ada kuota yang pakem tiap tahunnya, tapi kita juga nggak boleh menggampangkan karena beasiswa LPDP adalah beasiswa yang juga
cukup terkenal ketat ya seleksinya. Jadi untuk tahapan seleksinya itu secara umum dan tiap tahun itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap administrasi, yang kedua adalah tes bakat skolastik, dan yang ketiga adalah tes wawancara. Setelah di tes wawancara, teman-teman akan memperoleh pengumuman yang menyatakan bahwa teman-teman diterima sebagai penerima beasiswa LPDP, atau bahasa kerennya adalah awardee LPDP. Karena tujuan utama dari beasiswa ini adalah meningkatkan atau memperbaiki sumber daya manusia Indonesia, jadi ada juga timbal balik yang diharapkan oleh LPDP sebagai pemberi beasiswa kepada awardee LPDP, di mana teman-teman itu setelah melanjutkan studi wajib untuk kembali ke Indonesia untuk berkontribusi. Untuk syarat jumlah tahun kontribusi teman-teman itu secara umum adalah 2N tambah 1 ya teman-teman. N adalah jumlah tahun kelulusan teman-teman. Jadi untuk jenjang magister 2 kali 2 tambah 1, jadi jumlah tahun pengabdian yang harus teman-teman berikan ke Indonesia setelah melanjutkan studi adalah 5 tahun. Jadi walaupun dana yang diberikan oleh LPDP kepada para ordinya sangat besar, saya sangat sarankan untuk teman-teman yang memang setelah studi tidak berniat untuk kembali ke Indonesia dulu untuk mencari beasiswa yang lain, karena memang LPDP telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan di Indonesia melalui awardee-awardinya yang telah menyelesaikan studi. Jadi ini adalah bentuk komitmen kita ke Indonesia dan juga ke LPDP bahwa memang setelah kita studi, kita sebagai awardee itu akan mengabdi ke Indonesia. Nah, jika teman-teman yang telah menjadi awardee dan tidak berniat untuk kembali ke Indonesia, itu ada sanksi yang akan diberikan oleh pihak LPDP ya teman-teman, mulai dari surat peringatan hingga yang paling berat adalah mengembalikan dana yang telah kita gunakan selama kita studi. Tertarik untuk menjadi awardee LPDP selanjutnya? Terima kasih telah menonton.